Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Subriya di channel kembali lagi bersama saya Subriyadi. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting access point Aruba dengan tipe atau model APIN 0515. Ya, tepatnya AP515 Airway kayak seperti ini ya. Ya. Oke, fisiknya seperti apa? Seperti yang ditempelkan di video di samping ini. Ya, seperti ini. Ya, Aruba. Kemudian kita langsung saja setting ya. Untuk setting Aruba ini ya, di bawahnya, nah ini kita menggunakan PoE adaptor. Oke. Nah ini ya modelnya seperti ini. Terus kemudian ya, nah PoE adapter kita butuh satu kabel LAN ya. Nah ini modelnya itu APIN 0515 ya. Oke, langsung kita masuk ke settingan hardware-nya. Nah, kabelnya kita masukkan ke port 57 volt 600 mA ya. Nah, ini masuk ke sana, terus kemudian dari sini kita masukkan ke adaptor. Dan di adaptor kita masuk ke power, jangan sampai terbalik karena kalau terbalik juga nggak hidup ya. Nah, perhatikan sebelah sini. Nah, ini power adaptornya. Kita akan masuk ke data outnya. Nah, di sini tertulis data out, kemudian ada tulisan power. Sementara untuk data in itu berarti yang masuk ke router atau ke switch yang terkoneksi ke internet. Ya, ini PoE-nya. Powernya cukup besar tadi sampai 57 volt ya. Makanya kekuatannya juga lumayan. Kapasitas Aruba ini masih aman di angka 250 user. Oke, fisiknya seperti ini. Nah, dan kita tunggu sampai hidup, kemudian nanti lampu indikatornya dua-duanya menyala ya. Nah, ini dua-duanya nyala ya. Lampu indikator power yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya lampu indikator WiFi. Ya, artinya WiFi ini sudah siap untuk disetting. Oke, kita langsung masuk ke settingannya. Siapkan handphonenya dan buka handphonenya, kemudian aktifkan access pointnya seperti ini. Oke, bisa sambil diperhatikan di samping ya. Nah, masuk ke access point, masuk ke wirelessnya, dan kita cari SSID dengan nama set me up ya. Kalau di sini min C5 dan itu masuk ke serial number atau MAC address yang terdaftar di Aruba tadi. Kita koneksikan dan kemudian kita klik masuk ke jaringan, tertulisnya masuk ke jaringan. Oke, kita klik masuk ke jaringannya ya, di set me up. Kemudian ada peringatan di sini dan kita klik tetap lanjutkan, tunggu beberapa saat, langsung masuk ke settingan ini. Kemudian kita klik lanjutkan lagi di paling bawah. Nah, dan kemudian kita lanjutkan ke set me up Aruba. Kita diminta masukkan username. Ya, username-nya adalah admin. Oke, kita ketik admin username-nya. Kemudian password-nya juga admin. Kita klik login. Oke, kita pilih negaranya Indonesia. Kita cari Indonesia di sini. Nah, ini Indonesia. ID Indonesia. Klik OK. Oke. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, kemudian di samping kanan sebelah atas yang garis-garis itu menu. Kita klik menu tersebut ya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini, tampilan awalnya.
Oke, langsung saja kita masuk ke menu, kemudian klik configuration dan pilih network. Nah, di sini kita akan tentukan SSID. Oke, kita masuk ke SSID-nya, tambahkan tanda plus tadi ya. Kemudian kita ketik nama SSID-nya sini. Contoh ya. Oke, Pelita hotspot. Ya, saya ketik Pelita hotspot. Oke, kemudian klik tombol show advanced option di sana. Ya, di bagian bawah itu ada tombol advance-nya. Nah, kita bisa atur di sini bandwidth-nya ya. Kemudian bisa per user juga atau secara keseluruhan bandwidth yang tersedia berapa. Kemudian bahkan kliennya maksimal bisa berapa. Nah, saya contohkan di sini misalkan kliennya maksimal 500 ya. Oke, walaupun kapasitasnya nggak sampai segitu gitu ya. Kemudian kita klik next dan klik next lagi. Kemudian kita tentukan passwordnya di sini. Ya, sudah tersedia settingannya WPA personal dan kita masukkan passwordnya pada passphrase. Nah, contoh misalkan saya masukkan password 0 sampai 1. Oke, 09 ya 8. Ini kan minimal 8 karakter ya. Kemudian kita tulis kembali 0 sampai 1. Oke. Dan selanjutnya kita klik next. Ya, kemudian klik finish. Biasanya nanti akan terputus sebentar. Nah, ini kan nggak ada proses, nah karena wifi-nya terputus. Kita koneksikan kembali ke set me up. Oke, masuk lagi ke settingan wifi kita di HP, kemudian kita koneksikan lagi ke set me up. Nah, ini klik set me up-nya, kemudian seperti di awal kita klik lagi masuk ke jaringan. Kemudian ada peringatan tetap lanjutkan melalui browser, tunggu beberapa saat dan muncul tampilan seperti yang pada awal kita masuk. Ya seperti ini. Oke, kita masuk ke konfigurasi lagi dan klik network dan ini Pelita hotspotnya sudah selesai kita buat. Nah, kita bisa membuat multi SSID sebanyak yang tersedia. Oke, kita buat lagi misal di sini meeting room. Oke, kita meeting room kita buat, terus kemudian tombol advance-nya kita klik. Dan kita tentukan banyaknya user. Misalkan karena di meeting room tidak terlalu banyak, kita batasi saja sampai maksimal kliennya 100 orang katakanlah misalkan. Oke. Dan kita lanjutkan, klik next. Next lagi. Kemudian kita tetapkan passwordnya. Oke, ini pada passwordnya kita ketik password. Ya, password ini sudah ditentukan ya. Nah, minimal 8 karakter. Oke, kemudian finish. Dan oke, nggak sama ya. Kita ketik lagi. Tadi nggak sama passwordnya. Oke, next dan klik finish. Yes. Oke, nggak ada reaksi karena tadi ya wifi-nya terputus sebentar. Kita koneksikan kembali. Oke, masih di set me up ternyata. Dan bisa langsung kita klik finish. Ya, nah kalau sudah selesai, yang set me up-nya bisa kita hapus. Kemudian kita nanti login masuk kembali ke wifi menggunakan Pelita hotspot. Ya. Oke, kita hapus saja set me up-nya di sini karena sudah tidak diperlukan lagi ya. Kita bisa masuk ke settingan hotspot yang ada. Delete now, ini ada tanda sampah tadi ya. Tunggu, terus kemudian baru kita masuk kembali ke SSID yang tadi sudah kita buat. Contoh misalkan Pelita hotspot, nah ini. Masuk, kita masukkan password yang tadi kita buat. Ya, saya buat pakai 0 sampai 1 ya. Kemudian kita sambungkan. Oke, tersambung.
kita balik lagi ke browsernya. Nah ini kalau kita refresh ini udah nggak ada ya. Kita masuk ke menu kembali. Nah konfigurasi network. Kemudian kita lihat ini login ya, login karena ganti SSID tadi admin, usernya, kemudian passwordnya juga admin. Oke, login. Kita coba masuk ke settingan menu, kemudian configuration dan pilih networks. Nah pada settingan network, ya ini sudah selesai. Meeting room, perintah hotspot. Yang lainnya sudah tidak ada ya. Kalau ini kabel. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke maintenance. Kita akan setting menjadi standalone. Karena kalau tidak di setting standalone, nanti SSID-nya akan otomatis menyesuaikan dengan SSID yang sudah tersedia di Aruba yang lainnya. Makanya kita setting standalone AP supaya dia nggak berubah. Oke, kita pilih access point-nya, kemudian klik convert. Nah, setelah klik convert ini nggak ada reaksi ya, tunggu karena Arubanya ini oke ya. Arubanya dia akan restart ya. Nah, restartnya juga cukup lama karena dia menyimpan konfigurasi, terus kemudian up-nya juga cukup lama ya. Oke, tunggu sampai benar-benar tersedia ya. Perhatikan video yang di samping nih ya. Jadi setelah di restart hasilnya seperti ini. Oke, kita perhatikan video yang berikutnya ya, di samping seperti ini. Nah ini setelah restart dia kan cuma power doang ya, kedip-kedip cepat, nanti dan setelah itu kedip-kedipnya agak melambat ya, agak melambat kedip-kedipnya. Kalau sudah melambat biasanya nanti nggak lama langsung yang wifi-nya connect seperti ini ya. Tunggu, kalau SSID belum terdetek berarti memang masih proses, ditandai dengan lampunya ini. Kalau lampunya 2 nyala ya, nanti dia akan langsung tersedia. Nah seperti ini. Oke, ini kan cepat kan ya. Terus kemudian, nah setelah seperti ini sudah siap digunakan ya, sudah siap digunakan. Oke, sampai di sini tutorial setting Aruba ya, dan hampir sama di setiap tipenya ya, cukup mudah kan ya. Silahkan klik like-nya, dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.